Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mas Tiwi Deningsih MSc selaku dosen pengampu mata kuliah imunologi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari saya Raja Cendera Estela Putri NPM 2338 sebagai moderator. Saya Resi Anggraini NPM 2338122. Saya Muhammad Andre NPM 2338 Saya Bapak Dulu SPM 338 Dan Muhammad Alvin NPM 233 Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang imunodefisiensi. Susunan presentasi kami pagi hari ini diantaranya pembukaan, penyampaian dan penyajian materi, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai di sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Resi Anggraini membacakan materi yang pertama. Deskripsi imunologi. Imunodefisiensi merupakan suatu gangguan yang terjadi pada salah satu atau lebih komponen sistem imun. Gangguan ini dapat berupa kelainan jumlah maupun gangguan fungsi pada setiap komponen imun. Imunodefisiensi bisa disebabkan karena kelainan bawaan yang pada umumnya dilatar belakangi kelainan genetik dan kelainan yang didapat karena sebab yang diperoleh setelah kelahiran. Gangguan ini membuat kita menjadi rentan terkena infeksi virus, bakteri dan jamur virus dan infeksi bakteri. Imunodefisiensi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu imunodefisiensi primer yang merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh yang didapat sejak lahir atau kelainan bawaan atau perubahan genetik, dan imunodefisiensi sekunder yang merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh yang diidap seseorang di kemudian hari karena faktor lingkungan tertentu. Gejala pneumonia yang sering dan berulang seperti bronkitis, infeksi sinus, infeksi telinga, meningitis dan infeksi kulit. Radangan organ dalam, gangguan darah seperti jumlah trombosit yang rendah dan anemia konjungtif, diskonjungtif atau pink eye. Penyakit gusi kronis, gingivitis, infeksi jamur, pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang lambat, masalah pencernaan seperti hilang nafsu makan, mual, diare, gangguan autoimun seperti lupus, reumatoid, artritis atau diabetes tipe 1. Penyebab imunodefisiensi primer. Penyebab imunodefisiensi primer adalah faktor keturunan yang diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Satu-satunya faktor resiko dari gangguan ini adalah memiliki anggota keluarga dengan riwayat imunodefisiensi primer. Imunodefisiensi sekunder disebabkan oleh berbagai gangguan kesehatan seperti HIV atau AIDS, penyakit autoimun seperti miastenia gravis dan lupus, malnutrisi atau gizi buruk, kanker misalnya leukemia dan limfoma, gangguan kesehatan kronis seperti diabetes mellitus, penyakit ginjal dan hepatitis, efek samping obat-obatan atau metode pengobatan seperti kemoterapi, dan faktor usia. Pemeriksaan. Pada pemeriksaan hematologi bisa ditemukan neutropenia dan limfopenia. Jika hasil pemeriksaan ditemukan adanya neutropenia siklik, pemeriksaan diulang setiap 8 minggu untuk mendapatkan titik terendahnya. Pasien dengan sitopenia, pemeriksaan aspirasi sumber tulang akan membantu membedakan apakah terjadi kegagalan produksi di sumsum tulang atau peningkatan distribusi primer dan
membantu meningkatkan kemungkinan biologi plastik dan keganasan pada susun tulang. Pada kasus neutropenia yang tidak disertai dengan infeksi yang jelas, perlu dipikirkan adanya gangguan molekul NSI pada neutrofil yang menyebabkan gangguan fungsi neutrofil. Pada kasus limfomania, perlu terlebih dahulu dilihat kembali rentang normal sesuai dengan usia pasien. Limfomania ditemukan pada defisiensi limfosit B, limfosit T atau severe recombinant immunodeficiency. Penanganan tim medis akan melakukan berbagai pemeriksaan fisik dan penunjang seperti tes darah, tes DNA, fotolentegrate, ronsen maupun MRI, serta menanyakan riwayat medis infeksi yang dialami pasien. Pemeriksaan medis juga dilakukan dengan memberikan vaksin pada pasien untuk melihat apakah tubuh pasien akan membentuk antibodi atau tidak. Jika antibodi tidak terbentuk, dapat dikatakan melalui kelainan imunodeficiency. Penderita imunodeficiency akibat HIV atau AIDS yang mengalami infeksi akan diresepkan obat untuk menenangkan infeksi dan obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV. Transplantasi susun tulang akan dapat dilakukan untuk penderita imunodeficiency yang bagian struktur tulangnya tidak dapat menghasilkan cukup sel kekebalan tubuh. Untuk penderita imunodeficiency yang disebabkan kelainan genetik dapat dikontrol dan direnangkan dengan bantuan obat-obatan. Selanjutnya innate immunity dan adaptive immunity. Yang pertama respon imun bawaan. Innate immunity respon imun bawaan terhadap bakteri. Mekanisme utama respon ini adalah aktivasi sistem komplement, fagositosis dan respon inflamasi. Respon imun bawaan terhadap bakteri dimediasi oleh fagosit dan sel NK atau natural killer. Yang selanjutnya ada respon imun terhadap jamur. Imunitas terhadap jamur membutuhkan pengarahan dan aktivitas fagositosis yang dimediasi oleh faktor-faktor yang menginduksi molekul inflamasi seperti sitokin, proinflamasi dan kemokin. Interaksi PRA atau pattern recognition receptor atau reseptor pengenalan pola dengan struktur jamur memainkan peran penting dalam pengendalian infeksi. Patogen ini karena interaksi tersebut menentukan pembentukan profil sitokin atau kemokin yang mempengaruhi respon imun. Selanjutnya respon imun bawaan terhadap virus. Pada proses infeksi, respon imun yang paling umum adalah menghasilkan inflamasi. Sel NK mengenali sel yang terinfeksi oleh virus dengan cara yang tidak tergantung antigen, kemudian mengerahkan aktivitas sitotoksik dan dengan cepat menghasilkan IFNY dalam jumlah besar yang berperan dalam aktivasi sel. Dalam aktivasi sel imunadaptif, inferon tipe 1 adalah sitokin utama yang bertanggung jawab untuk mempertahankan inang manusia dari infeksi virus. Selanjutnya adaptive immunity. Respon sistem imun didapat atau adaptif diperantarai oleh limfosit B dan limfosit T. Setiap sel B dan sel T dapat mengenal dan mempertahankan diri terhadap suatu tipe benda asing, misalnya suatu jenis bakteri. Respon imun adaptif baru terbentuk jika terjadi infeksi dari patogen. Sifat responnya spesifik untuk setiap infeksi, jangka waktu responnya lama. Bahkan ada yang bertahan seumur hidup. Terdapat mekanisme memori sehingga apabila terjadi infeksi dari patogen yang sama, respon imun yang dihasilkan akan bergerak lebih cepat dan juga lebih kuat. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.